Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Sekali lagi kita masih di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan kita akan membahas suatu topik tentang arkeologi dan penemuan-penemuan di situs ini. Ya, di tempat ini memang kami akan banyak membahas tentang Sriwijaya karena memang di tempat ini jarang sekali diekspos bumi Sriwijaya. Itu banyak rahasia di tempat ini. Sekali lagi, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini adalah situs yang besar. Situs tempat penemuan-penemuan arkeologi yang masih banyak ada di dasar kawasan ini. Itulah kami membahas tentang Sriwijaya banyak di titik inti arkeologi. Karena apapun cerita sebuah sejarah itu harus ada penemuan arkeologinya, karena temuan arkeologi adalah hal yang tidak bisa dibantah. Oke teman-teman, kita singgah lagi ke prasasti yang ditandatangani Presiden Soeharto pada tahun 1994. Ingat teman-teman, prasasti ini kelak ratusan tahun kemudian akan menjadi sebuah catatan sejarah, karena dia pun ditempatkan di situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Oke teman-teman, kita akan memasuki sebuah jembatan. Ini posisinya ada di belakang, masih di kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ini jauh ke belakang, tapi ini di depan ini adalah sebuah pulau, dan pulau ini adalah sebuah situs. Pulau ini pulau kecil, bagian dari pulau besar. Memang agak sulit kita menjelaskannya karena di sini terlalu banyak kanal dan pulau-pulaunya terbagi-bagi. Padahal ini masih dalam satu kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang besarnya 25 hektar. Kiri kanan kita ini kanal. Nah, di depan kita ini adalah sebuah pulau. Pulau ini dulu dibangun oleh Raja Sriwijaya yang pertama, yaitu Dapuntahiang, sebagai sebuah tempat yang banyak menyimpan sebuah catatan-catatan sejarah. Situs ini disebut situs Karanganyar. Karanganyar ini bukan Karanganyar yang di Pulau Jawa ya. Memang kawasan ini sebenarnya namanya sebuah desa, Karanganyar. Nah, biasanya temuan arkeologi itu ditentukan dari tempat dia ditemukan. Jadi dia mengambil nama desa itu. Oke teman-teman, ini ada sebuah catatan ringkas tentang situs Karanganyar, sebuah pulau kecil yang ada di belakang Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Mungkin teman-teman bisa membaca dulu ya secara singkat sebelum nanti kami melanjutkan lagi mengelilingi pulau kecil ini yang dikelilingi kanal-kanal yang dibuat di zaman era Kerajaan Sriwijaya yang pertama, yaitu di era Dapuntahiang. Oke teman-teman, kita sudah ada di situs Karanganyar atau Pulau Cempaka. Situs ini sebenarnya kecil, kita akan lihat dulu kanal-kanal yang dibangun. Tempat ini sekarang dijadikan taman bermain untuk masyarakat. Jadi tempat wisata sejarah,
untuk masyarakat di sini. Oke, teman-teman, pulau ini, Pulau Cempaka atau situs Karanganyar ini, itu dikelilingi kanal-kanal yang dibuat di zaman era Kerajaan Sriwijaya. Kanal-kanal ini terhubung dengan Sungai Musi. Jadi pulau ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Nah, kanal ini kanal sudah ada ya dari zaman era Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu jembatan yang di depan itu menuju ke Sungai Musi. Nah, konon di kawasan situs Kerajaan Sriwijaya ini, disinilah dulu berdiri Kerajaan Sriwijaya, istananya. Jadi ini kanal-kanal ini pintu-pintu gerbang menuju ke istana. Pun kerajaan itu sudah tidak, istana itu sudah hancur lebur. Itu wajar di mana-mana. Di peninggalan istana-istana pasti banyak yang hancur. Namun situs-situsnya, jalan penghubung ke istana itu, ya ini peninggalan-peninggalan kanal-kanal ini. Nah, kanal-kanal ini dibuat di zaman jadi sudah ribuan tahun, tapi tetap masih digunakan oleh masyarakat dan lalu lintas sungai yang ada di Kota Palembang ini hingga sekarang. Oke, teman-teman, ini kanalnya lagi dari sisi yang berbeda. Kita itu lihat tadi itu pintu masuknya. Itu jembatan itu terus ke Sungai Musi. Nah, ini sisi lainnya dari kanal yang ada di kawasan ini. Konon di kawasan ini dikelilingi 7 kanal yang saling terkait. Dan Pulau Cempaka sebagai tempat temuan-temuan arkeologi. Di Pulau Cempaka ini yang sekarang jadi teman bermain bagi masyarakat setempat, taman wisata ini temuan arkeologi kalau dilanjutkan lagi sampai sekarang ini masih banyak nih di bawah-bawah ini. Namun seperti biasa, kalau kendalanya itu masalah di biaya. Kenapa tempat ini tidak dilanjutkan lagi? Masalahnya tetap di anggaran, karena hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat lah yang mampu mengeluarkan dana besar untuk melanjutkan dan merestorasi tempat ini. Kita sih bersyukur Pak Presiden Soeharto dulu mau mengeluarkan biaya untuk merestorasi ini. Andaikan itu dulu tidak dilakukan di era pemerintahan Pak Soeharto, mungkin situs ini sudah lenyap tak berberkas. Lihat kanal-kanal ini. Ini kolam-kolam ini kanal yang saling terhubung. Lihat di sana itu ada kanal juga saling terhubung. Nanti di sisi lain kita akan lihat lagi. Kita ini itu tempat situs museum-museum yang disimpan banyak penemuan-penemuan. Jadi ini pulau kecil. Nah, tapi tempat ini tembok-tembok itu pembatas ya. Itu ada tembok-tembok itu pembatas-pembatas kawasan ini yang luasnya 25 hektar. Karena dulu di zaman Pak Harto kalau nggak dibatas tembok mungkin kan luas tanahnya sudah berubah-berubah. Oke teman-teman, itu tadi tempat kita masuk dari sisi yang berbeda. Dari sekarang kita ke sisi lain yang ada di situs Karanganyar atau Pulau Cempaka ini. Oke, ini kanal-kanal ini saling terhubung ya kawan-kawan. Jadi pulau sebenarnya itu pulau juga sih, pulau yang besar karena itu ada sungai, kanal, di sana juga ada kanal dan akan mengelilingi. Nah, konon di tengah-tengah inilah dulu istana Sriwijaya itu. Makanya di kawasan ini dibikin namanya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Itu sebenarnya pulau besar juga, teman-teman. Itu ada kanal
satu kanal itu nanti dia akan mengelilingi itu pulau besar. Jadi kanal-kanal ini sebenarnya berfungsi untuk pintu-pintu masuk ke istana Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita pindah ke sisi yang berikutnya. Kita bersyukur sih situs ini sekarang jadi dibangun untuk tempat wisata keluarga dan juga wisata sejarah. Minimal anak-anak di sini, masyarakat di Palembang ini bermain ke sini bisa mengenal, bercerita tentang oh di mana Sriwijaya itu, sehingga masyarakat di sini anak-anaknya sudah dididik untuk mengenal kerajaan Sriwijaya. Suatu ide yang luar biasa loh. Lihat, ini jadi tempat taman-taman hiburan tapi tidak meninggalkan cerita sejarah tersebut. Kita bersyukur deh sama pemerintah setempat yang mau membangun destinasi ini menjadi wisata sejarah dan wisata keluarga. Karena hampir tiap hari loh teman-teman, banyak orang berkunjung ke Taman Purbakala karena memang cantik, dilindungi, ada kanal-kanal, terus ada taman, ada gazebo. Ya sebenarnya zaman sekarang juga banyak kan tempat wisata seperti ini dibuat ya kan di pinggir sungai. Nah ini bukan sungai ini teman, ini kanal ini. Itu kanal, itu pintu masuk, itu kanal. Nah jadi dia tadi ke tempat yang tadi itu dia pintu masuknya. Ini kanal-kanal dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga situs ini sangat berharga. Dengan cara inilah menjadikan destinasi wisata tempat ini menjadi suatu perlindungan. Dengan menjadi destinasi wisata sejarah, tempat ini terawat. Nah, masyarakatan pun tahu. Nah, sebenarnya kanal-kanal ini kalau kita lihat dari sejarah-sejarah masa lalu, pintu masuk ke istana. Jadi dia punya pintu-pintu labirin, pintu-pintu yang punya jalur khusus untuk masuk ke istana Kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya itu hal yang wajar. Kita juga sekarang kalau mau masuk kantor bupati, mau ke kantor gubernur, mau ke istana presiden, kan punya jalur juga. Punya jalur pintu belakang, nggak bisa masuk dari depan. Nah itu sebenarnya sama aja sih. Punya jalan seperti kita kalau mau ke kantor bupati ada jalurnya. Jalannya nggak bisa di depan, dari belakang ya. Sama kalau kita mau jadi kantor gubernur, nggak boleh orang sembarangan masuk dari pintu depan, harus dari belakang. Sama kalau kita masuk ke istana presiden kan juga seperti itu. Nggak boleh orang sembarangan masuk, harus melewati jalur yang sudah ada. Nah sebenarnya kanal-kanal ini tidak jauh beda dengan pintu masuk ke istana Kerajaan Sriwijaya. Karena temuan-temuan arkeologi itu susah dibantah. Karena menurut arkeologi di daerah inilah istana itu berada. Kalau nengok alurnya ini sih bisa kita itu pulau besar itu. Dan itu adalah kanal. Kanal ini kan sebagai sungai untuk pertahanan. Sama istana, kalau kita masuk ke istana-istana presiden di dunia juga kan ada jalur-jalur khusus, ada jalan yang tidak boleh sembarangan. Sebenarnya sih wajar-wajar aja. Kalau kita bilang, wah kok sekarang kanalnya banyak banget, itu ya kanal ini kan di zaman Kerajaan Sriwijaya jalan. Dulu kan sungai sebagai jalan, belum ada jalan darat, belum ketemu aspal. Kita kenal aspal itu kan kerikil beton itu kan baru-baru aja di Nusantara. Ya kan? Di zaman era Belanda lah kita baru kenal jalan yang lebih baik. Mungkin kalau di Romawi sudah ada lah, itu pun masih kerikil, tapi itu kan terlalu jauh kalau kita bandingkan ke kita. Karena di Kerajaan Sriwijaya ini udah sungai, di mana-mana kalau di Sumatera Selatan itu pasti sungai, teman-teman. Oke, teman-teman. Inilah yang sekilas yang kita bisa lihat tentang salah satu bagian dari Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, dan kita sekarang berada di situs Karanganyar di Pulau Cempaka. Pulau ini sebagai bagian dari Taman Purbakala. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena keterlibatan Anda dalam subscribe itu akan bisa melanjutkan kisah-kisah misteri di Pulau Sumatera yang mungkin
belum teman-teman pernah lihat dan pernah dengar, sekali lagi channel kami di Misteri Sumatera akan selalu datang langsung ke tempat-tempat yang penuh cerita sejarah dan budaya. Supaya apa? Supaya bisa melihat langsung. Dengan melihat langsung peninggalan kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Kerajaan Sriwijaya ini, kita akan bisa belajar langsung. Mungkin teman-teman juga nggak menduga ada situs seperti ini di Palembang. Kami aja terkejut waktu pertama kami datang ke sini. Karena kami tidak pernah membayangkan bahwa ada Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya yang luasnya 25 hektar itu dibangun dan diresmikan di era Presiden Soeharto. Coba Anda bayangkan, kalau ini dilakukan di zaman sesudah selesainya Pak Soeharto memimpin, mustahil membebaskan tanah 25 hektar di zaman sekarang. Mustahil ini bisa terjadi. Tapi begitulah sejarah. Sejarah itu selalu menciptakan polanya sendiri. Sejarah itu selalu melakukan kembali dengan pola-pola dan cara-cara dia sendiri. Itu sejarah. Karena nasihat arkeologi selalu kami dengar bahwa sejarah itu selalu berulang dengan pola yang sama di waktu berbeda. Dia mengulang dan dia akan menyusun sendiri dengan cara-cara dia sendiri. Begitulah sejarah kalau mengulang sejarahnya. Kenapa? Kejayaan-kejayaan masa lalu seperti Kerajaan Sriwijaya ini, dia akan kembali ke masanya, dia akan jaya lagi dengan pola yang sama di waktu yang berbeda. Nah, lihat saja, andaikan ini tidak terjadi di zaman era Presiden Soeharto membebaskan tanah seluas 25 hektar. Konon menurut arkeologi yang ikut terlibat dalam pembebasan itu, ini memindahkan kampung, memindahkan sekolah SD dan masyarakat ke tempat yang sudah digantikan. Ya, ini memindahkan kampung 25 hektar dengan jumlah penduduk di zaman itu yang sudah banyak di sini. Jadi ini memindahkan kampung. Bagaimanapun kita berterima kasih kepada Pak Presiden Soeharto dan juga pemerintahan yang lalu sudah membebaskan situs ini. Kami berharap dengan liputan ini, kami berharap pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat mau melanjutkan merestorasi tempat ini kembali. Karena jika tidak mau, sejarah itu akan menyusunnya tersendiri. Itulah sejarah. Jika banyak pihak-pihak yang mengabaikannya, dia akan menyusun sendiri dengan pola yang sama, dengan cara dia tersendiri. Itulah sejarah. Oke, teman-teman, sampai di sini. Ikuti episode kami yang masih akan kami ekspor di Taman Purbakala yang begitu luas ini. Salam sukses.